butuhkan. Jangan ada di antara kita pasangan yang paling berkorban ketika kita menjadi orang tua. Karena saya harus sampaikan, ibu, kalau ibu lagi kecewa sama suami dan meneteskan air mata, saya pastikan ada suami juga yang sedang kecewa di atas motor. Kalau ada seorang ibu yang sedang menangis, ya Allah Ustadz, suami saya, ibu harus yakin suaminya pun curhat sama Ustadz lain, ya Allah Ustadz, istri saya. Sehingga akhirnya kita paham, beginilah dunia kita, di dalam kita itu menjadi orang tua. Semoga lapang hati kita, semoga kita menjadi support system yang terbaik. Anak itu butuh orang tua berdua, tidak butuh salah satunya. Salah satunya kurang, maka bisa jadi pincangnya anak melihat orang tuanya sebagaimana Kan'an pincang melihat bapaknya yang beriman dan ibunya tidak beriman. Lahirlah Kan'an. Seberat-beratnya Ismail yang hanya dikunjungi Ibrahim hanya 4 kali dalam catatan sejarah, tapi karena dia punya ibu yang beriman dan bapak yang beriman, satu frekuensi, maka akhirnya Nabi Ismail itu bisa melejitkan potensinya dan menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Moga-moga anak-anak kita menjadi wali-walinya Allah, karena cita-cita tertinggi bukan menjadi dokter, cita-cita tertinggi bukan menjadi pebisnis, cita-cita tertinggi itu menjadi walinya Allah. Biarlah anak kita menjadi dokter yang menjadi walinya Allah. Biarlah anak kita menjadi pebisnis yang betul-betul menjadi walinya Allah. Biarlah anak kita menjadi pejabat pun, kalaupun itu menjadi walinya Allah. Dan itulah harapan kita, berakar tauhid yang benar, bersumber kepada sunnah yang benar, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mereka kita doakan semoga gemilang dari waktu kecil sampai mereka besar. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita menata kesyukuran kita kepada Allah setiap waktunya. Syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur pasti memberikan kepada kita kualitas. Salah besar kalau ada sebagian ustadz yang selalu mengatakan bahwasanya kalau kita menjadi muslim yang taat itu pasti kaya. Belum tentu. Karena sesungguhnya syukur itu tidak menjanjikan kepada kita kuantitas. Orang yang bersyukur ketika mendapatkan 100.000 belum tentu 100.000 menjadi 1 juta. Orang yang bersyukur ketika punya motor belum tentu dia bisa membeli mobil. Tetapi kita harus yakin bahwasanya bersyukur itu memberikan kepada kita kualitas. Allah memberikan kepada kita kelapangan, Allah memberikan kepada kita kenikmatan ketika kita bersyukur, walaupun mungkin materinya tetap sama, tetapi kelapangan itu kita rasakan berbeda. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu beliau berkata, kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan mendekatkan kita. Allah akan mendekatkan kepada kita, yaitu kenikmatan yang sifatnya mengawetkan, dan Allah akan menjauhkan kita dari kenikmatan yang sifatnya merusak. Karena nikmat yang kita dapatkan, mobil, motor, mobil yang kita miliki, itu pada dasarnya ada 2 jenis yang Allah kirimkan kepada setiap manusia. Ada kenikmatan yang mengawetkan, ada kenikmatan yang sifatnya merusak. Kenikmatan yang sifatnya merusak itu apa? Yaitu ketika kita mendapatkan kenikmatan di dalam materi 100 juta per bulan, tetapi kebutuhan kita 300 juta per bulan. Itu kenikmatan merusak. Ada yang mendapatkan 200 juta tetapi suaminya berzina, itu kenikmatan yang merusak. Ada yang mendapatkan kenikmatan 1 miliar ketika dia bisnis, tetapi anaknya benci ketika bertemu dengan sang bapak. Setiap bapaknya pulang, dia menutup pintu, lalu dia benci ketika berjumpa dengan bapaknya. Itu namanya kenikmatan yang merusak. Ada orang yang mendapatkan 1 miliar tetapi suami istri itu tidak saling mencintai, dan mereka perang dingin berpanjang-panjang tahun, tidak pernah bertegur sapa kecuali hanyalah normatif semata. Itu namanya kenikmatan yang bersifat merusak. Ada kenikmatan yang kedua yang disebut dengan kenikmatan yang sifatnya mengawetkan. Kadang-kadang kita mendapatkan cuma 5 juta tetapi kebutuhan kita cuma 3 juta, kita bisa tabung 2 juta. Terkadang kita mendapatkan kenikmatan cuma 4 juta, tapi dijadikan anak kita tidak tega untuk minta sesuatu kepada sang bapak. Walaupun sang bapak itu sudah memaksanya dia untuk meminta, tapi anak kita dijadikan selalu merasa kecukupan dengan barang yang mereka miliki. Bapak pernah nggak ngelewatin anak bapak mungkin ketika handphonenya misalkan karetnya sudah 4 gitu, lalu kita ngomong sama anak kita, nak, handphonemu itu loh karetnya sudah 4,
Kalau nasi goreng pedes banget itu. Ganti-ganti. Lalu anak kita ngomong sembari mijitin kaki kita berkata, Pak, Bi, ndak usah, handphonenya masih bisa saya pakai, uangnya Abi dipakai untuk yang lain, uangnya Abi dipakai untuk adik. Itu namanya rezeki yang mengawetkan. Kadang-kadang kita ngomong sama anak kita, nak, maaf ya Abi nggak bisa nyekolahin kamu ke universitas. Kita nahan air mata itu di ujung mata kita. Maaf ya nak, Abi nggak punya uang untuk masukkan kamu ke universitas. Anak kita senyum gitu sembari mijit untuk tangan kita dan berkata, nggak apa-apa Bi, insya Allah saya akan cari beasiswa, doakan ya bisa dapat beasiswa. Tahu-tahu 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan dia nelpon kita dan berkata, Alhamdulillah Bi, saya dapat beasiswa, bisa sekolah S1 tanpa Abi mengeluarkan biaya. Itu namanya rezeki yang mengawetkan. Kadang-kadang kita itu hanya minta nominalnya, tetapi kita lupa meminta jenis hartanya kepada kehidupan kita. Salah. Jangan menjadi materialisme di zaman kapitalisme ini. Yang kita minta kepada Allah sebelum kita minta nominalnya itu minta jenisnya. Ya Allah, aku minta harta yang mengawetkan. Aku minta rezeki yang menjadikan anakku qanaah dalam hidup. Karena salah satu mata pelajaran yang hari ini jarang didapatkan oleh anak kita itu qanaah. Terutama ketika hari ini banyak sosial media dan tayangan-tayangan TikTok yang sering menghiasi mata mereka. Mintalah kepada Allah harta yang sifatnya mengawetkan. Karena ketika kita mendapatkan harta yang mengawetkan, Pak, 3 juta itu terasa 30 juta, 5 juta terasa 50 juta, 6 juta terasa 60 juta. Kenapa? Karena Allah yang melapangkan, dan tidak ada yang melapangkan kehidupan kita kecuali Allah. Kalau kita bersyukur, Allah mendekatkan kita kepada harta yang mengawetkan, dan Allah menjauhkan kita dari harta yang sifatnya merusak. Makanya kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami rezeki ya Allah, harta yang mengawetkan 3 miliar, itu lebih baik daripada 1 miliar tetapi merusak. Jadi itu menjadi sebagai kebaikan kita. Tapi itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami, syukurnya kita itu bukan merupakan opsional. Syukurnya kita itu bukan merupakan pilihan, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Walaupun banyak keinginan kita belum kita dapatkan, banyaklah bersyukur kepada Allah walaupun kemauan kita itu belum dicukupi oleh Allah. Karena kita tahu bahwasanya kita memiliki banyak keinginan, kita memiliki banyak kemauan. Mungkin ada di antara kita tahun 2024 kemarin, saya punya 10 resolusi Ustaz, 10-10-nya belum dikasih oleh Allah. Tidak apa-apa, tetaplah bersyukur. Allah tidak memberi apa yang kita mau itu, kata Imam Ibnu Qayyim, cuma 2 kemungkinannya. 1, karena apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan itu bisa jadi di dalamnya ada kerusakan. Apa yang Bapak minta semuanya baik untuk Bapak di masa mendatang. Apa yang Bapak minta itu juga tidak semuanya baik untuk kita di masa tua. Allah tidak memberi bukan karena Allah tidak mampu, tapi Allah tidak memberi karena Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam kerusakan di masa mendatang yang tidak kita ketahui dengan mata kita yang terbatas. Contoh, anak saya itu paling suka dengan manisan. Tolong ya panitia, jangan dikasih manisan. Anak saya itu kalau makan manisan 1 bungkus habis. Tapi karena saya tahu manisan itu tidak baik untuknya kalau dikonsumsi tiap hari, saya tidak memperkenankan mereka untuk makan manisan kecuali 2 pekan sekali ataupun 1 pekan sekali. Itu pun 1-2 bungkus saja. Kenapa saya tidak memberikan manisan yang diminta sama anak setiap hari? Karena saya tahu manisan itu tidak baik untuknya. Dia akan terkena gula, dia terancam dengan diabetes, mungkin akan terancam dengan gagal ginjal. Nah, untuk bilah mindalik, kalau saya selalu memberi apa yang dia mau. Tapi saya tahan dia dari apa yang dia mau bukan karena saya tidak mampu memberikan kepadanya manisan. Kecil dengan izin Allah. Kecil dengan izin Allah saya memberikan dan membelikan manisan untuknya. Tapi kenapa saya tidak membelikan manisan? Karena saya ingin menjaga kebaikan untuknya ketika dia dewasa tanpa terancam dengan penyakit. Itu analogi sederhana. Ada di antara bapak meminta mobil, belum dikasih mobil oleh Allah. Kenapa? Mungkin kalau dikasih mobil, bapak nanti malah menjadi sombong. Mungkin ada di antara ibu yang ingin mendapatkan usaha skincare-nya itu sukses gitu, omsetnya 2 miliar.
Tapi ibu nggak dikasih, usaha skincare-nya itu nggak laku. Mungkin karena ketika ibu dijadikan sukses bisnisnya, nanti ibu malah nggak mau ngaji. Mbak ngaji, Mbak ulul albab, sorry ya, omset saya 2 miliar, nggak mau ngaji dia. Sehingga setiap keinginan yang kita belum dapatkan itu di dalamnya ada banyak kebaikan. Saya pengen mobil listrik, Ustaz, nggak dapat. Mungkin kalau pakai mobil listrik nanti kesetrum kalau hujan, sehingga Allah tidak memberikan kepada kita mobil listrik. Selalu ada alasan kenapa Allah tidak memberi apa yang kita mau. Dan jangan suka mengukur kebahagiaan kita dengan ukuran orang lain, karena bisa jadi itu tepat untuknya tapi tidak tepat untuk kita. Kalau ibu-ibu mikir, kenapa ya suami saya nggak sukses-sukses ya bisnisnya gitu. Mungkin ibu karena suami ibu memang dijaga oleh Allah supaya selamat. Karena kalau suami ibu sukses dunianya, mungkin nanti dia nggak kuat menghadapi fitnah wanita. Jadi semua itu ada alasan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan bersyukur hanya menunggu yang kita mau dipenuhi oleh Allah. Bersyukurlah ketika kita diberikan oleh Allah yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, kenapa Allah tidak memberi apa yang kita mau? Yang kedua, terkadang Allah tidak memberi apa yang kita mau karena Allah ingin memberikan di waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat itu waktu yang ditetapkan oleh Allah. Bapak memberi saya wedang jahe ketika sedang panas terik, itu nggak tepat, Pak. Ustadz di mana? Di rumah. Panas nggak, Ustadz? Panas banget. Ya sudah, saya kirim wedang jahe. Saya notok telepon tuh sambil mikir, ini orangnya bener gak sih? Ketika wedang jahe datang ke rumah saya, ya mungkin saya minum tapi terasa tidak terlalu nikmat. Tapi ketika hujan deras tiba-tiba Bapak ingat saya, walaupun ini kelihatannya mustahil ya, tapi kalau pas hujan deras tiba-tiba Bapak ingat saya, Ustadz kirimin wedang jahe. Bapak kirimkan wedang jahe, Ustadz di rumah? Iya, saya kirimkan wedang jahe. Wah, Masya Allah, Pak, saya senang. Kenapa? Waktunya tepat. Kadang-kadang Allah belum memberi apa yang kita mau itu karena menunggu waktu yang tepat. Jangan memaksakan waktu menurut apa yang kita mau. Hidup ini bukan apa yang kita mau, tapi hidup itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ngasih hadiah jam 1 siang, jam 1 malam, itu pasti istrinya marah-marah. Kenapa? Bukan masalah hadiahnya, waktunya tidak tepat. Makanya itulah yang kedua. Kenapa Allah belum memberi apa yang kita mau? Karena biasanya apa yang kita mau diberikan oleh Allah pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur setiap waktunya. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, saya pada kesempatan hari ini diberikan amanah menyampaikan materi yang lumayan cukup berat, yaitu tentang Tarhib Ramadan. Dan ini merupakan materi yang saya butuhkan. Ini merupakan materi yang sebenarnya agak terlambat. Harusnya materi ini disampaikan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Karena biasanya para ulama salaf itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah mampu mencium bau surganya Ramadan. Makanya 6 bulan mereka sudah melazimi doa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Apal atau tidak apa? Nggak usah dijawab, Pak. Daripada dijawab nanti malah saya kecewa. Ya Allah, selamatkanlah aku, sehatkanlah aku sampai di bulan Ramadan, hantarkanlah Ramadan untukku dan jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Itu sudah mereka rutinkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kenapa mereka sensitif terhadap bau Ramadan? Karena bau Ramadan itu bau surga, dan surga tidak akan tercium kecuali mereka yang betul-betul rindu berat dengan surga. Makanya para ulama salaf, bukan salafiyah, para ulama salaf mereka merindukan Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Karena apa? Paru-paru keimanan mereka itu sensitif terhadap bau surga yang bernama Ramadan. Kita hari ini sebenarnya tinggal berapa hari lagi kita memasuki Ramadan? Tinggal 20 hari lagi. Dan biasanya kita baru sadar Ramadan itu kapan? Biasanya kalau di YouTube ataupun di TV iklannya sudah iklan sirup marjan. Nah itu biasanya kita, oh bentar lagi Ramadan. Kita baru ingat kalau iklannya sudah banyak iklan sarung, baru ingat Ramadan.
Dan kita baru ingat Ramadan itu kalau sudah mulai banyak SMS yang terkadang itu meminta maafnya dengan kata-kata sajak dan prosa ketika kaki tidak mampu melangkah, jangan-jangan stroke ringan. Maka sesungguhnya kita terkadang baru ingat Ramadan, tapi tidak apa-apa, 20 hari sebelum Ramadan lumayan daripada tidak sama sekali. Kita kaitkan Ramadan dan kita kaitkan planning kita di dalam berkeluarga ketika kita menyambut Ramadan. Ini saja yang kita nanti akan sampaikan. Semoga berkah kepada kami yang menyampaikan, karena setiap kalimat yang keluar dari lisan yang menyampaikan, konsekuensi untuknya jauh lebih berat daripada mereka yang mendengar. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita tentunya paham bahwasanya tidak setiap putaran waktu yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kehidupan kita itu memiliki kadar yang sama. Tidak semuanya sama, dan kita harus paham waktu itu miliknya Allah. Makanya Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, anad dahr wala tasubbud dahr. Saya ini pemilik waktu, jangan kamu mencela waktu. Tapi harus kita pahami bahwasanya ternyata semua putaran waktu yang ada pada kehidupan kita, ketika Allah memberikan kesempatan ajal dan waktu pada kehidupan kita, kita harus paham tidak setiap waktu itu memiliki kadar yang sama di hadapan Allah. Kalau kita ambil contoh dalam 24 jam, kadar waktu 24 jam itu beda-beda Bapak. Waktu sepertiga malam tidak sama dengan waktu jam 8 pagi. Waktu jam 9 pagi tidak sama dengan waktu jam 1 siang. Waktu habis asar tidak sama dengan waktu habis duhur. Kenapa? Setiap waktu itu memiliki keutamaan dan memiliki ikatan makna yang berbeda. Makanya ketika kita beribadah terkadang sangat dipengaruhi oleh waktu. Bapak zikir mengucapkan astagfirullah, tapi jam menunjukkan jam 3 dini hari, itu luar utama, itu luar biasa utama dibandingkan Bapak mengucapkan astagfirullah jam 1 siang. Apa? Sepertiga malam Allah sedang turun ke bumi, dan sepertiga malam Allah khusus untuk mengampuni kepada mereka yang meminta ampunan kepada Allah, karena Allah itu punya sifat ghafur dan Allah punya sifat ghafar. Ghafur, sebanyak apapun dosamu diampuni. Ghafar, sesering apapun dosa kamu lakukan berulang-ulang, Allah ampuni. Makanya istighfar kita jam 3 pagi itu tidak sama dengan istighfar kita jam 1 siang. Ini bukan berarti nanti Bapak jam 1 siang nggak mau istighfar ya. Istighfar Bang, jam 1 siang, nanti aja jam 3, jangan gitu. Tapi waktu itu mempengaruhi. Makanya orang yang meninggalkan sholat duhur tidak sama dengan orang yang meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat duhur dosa besar, tapi meninggalkan sholat asar dosa besar plus ada tambahannya. Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun yang meninggalkan sholat asar, maka sesungguhnya amalnya satu hari tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Kenapa meninggalkan sholat asar itu lebih besar dosanya daripada meninggalkan sholat duhur? Karena sholat asar memiliki kedudukan yang lebih istimewa di hadapan Allah. Sama pula dalam perputaran waktu yang kita miliki dalam konteks negara yang kita cintai, Indonesia pun sama. Tidak semua waktu itu sama. Makanya ketika kita di bulan Agustus tidak sama dengan bulan Juli. Makanya narapidana ketika di bulan Agustus mereka mendapatkan amnesti, mereka mendapatkan gerasi. Walaupun ketika mereka di bulan Juli, di bulan Mei mereka tidak mendapatkan gerasi. Kenapa mendapatkan gerasi di bulan Agustus? Karena bulan Agustus itu historinya kuat sekali untuk negara kita tercinta. Karena apa? Tidak setiap bulan itu memiliki histori untuk negara kita. Sebagaimana disitulah kita paham, tidak setiap waktu itu memiliki histori yang begitu luar biasa di hadapan Allah. Kenapa? Setiap waktu itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Maka itu pula yang menjadikan kita paham. Para ulama terdahulu, para ulama salaf itu lalu menerangkan kepada kita, ada 3 waktu yang disebut dengan waktu prime time. Ada 3 waktu yang disebut dengan golden time, yang mana ketika pada 3 waktu ini seluruh ketaatan dan seluruh ibadah itu menjadi sangat bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Keistimewaan waktu itu. Makanya kita harus paham apa waktu yang istimewa di hadapan Allah. Karena tidak setiap waktu itu sama di hadapan Allah. Sebagaimana tempat itu tidak sama di hadapan Allah. Tambun beda dengan Madinah, Bekasi beda dengan Makkah. Kenapa? Tempat itu mempengaruhi amal yang kita lakukan di atasnya.
Waktu pun sama Pak. Waktu itu ada 3 prime time yang disebut merupakan waktu terbaiknya di hadapan Allah. Dan ini merupakan perkara yang kita harus paham. Kenapa? Karena kita berjalan menuju kepada Allah, maka kita harus paham waktu terbaiknya menurut Allah itu apa, supaya pada waktu itu kita mampu untuk melakukan yang terbaik supaya mendapatkan hal yang istimewa pada perjalanan hidup kita. Apa 3 waktu itu? Para ulama lalu menerangkan, yang pertama, waktu yang terbaik untuk seorang mukmin ketika mereka bertransaksi sama Allah. Kita kan berdagang sama Allah Pak, kita ini pedagang. Amal soleh yang kita lakukan itu dagangan kita. Allah itu pembelinya, alat tukarnya itu adalah surga. Maka ketika kita berdagang sama Allah, pastikan waktunya tepat. Karena memastikan waktu yang tepat itu mempengaruhi barang dagangan kita supaya mendapatkan harga yang tinggi di sisi Allah. Karena tidak setiap waktu itu sama. Maka 3 waktu ini kata para ulama itu ada 3. Yang pertama, 10 hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah. Makanya 10 hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah itu memiliki keutamaan yang besar. Makanya Nabi sampai bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyamil ashr." Kamu tidak pernah dapatkan satu hari yang paling Allah cintai untuk dilakukan dan diamalkan kecuali pada 10 hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah. 10 hari bulan Dzul Hijjah Bapak dan Ibu itu merupakan bulan yang identik dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Historinya sangat tinggi di sisi Allah dan kita paham kedudukan Ibrahim itu sangatlah besar bagi kehidupan Nabi Muhammad. Seorang Nabi yang dipanggil Bapak oleh Nabi Muhammad itu hanyalah Nabi Ibrahim. Maka 10 hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah itu hari istimewa. Kalau kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yang bapak-bapak di rumah itu dan ibu punya, yang tafsirnya belum dibuka plastiknya itu loh, yang nggak pernah dibaca, yang ketawa-ketawa inilah pelakunya. Semoga diampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, hari yang paling sibuk bagi iblis sejak membangun kerajaannya di atas air itu terjadi pada tanggal 7, 8, 9, dan 10 Dzul Hijjah yang terjadi ribuan tahun yang lalu ketika masih hidup Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Makanya Allah muliakan 10 hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah karena historinya dan sejarahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Makanya di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah diterangkan tanggal 7 Dzul Hijjah ribuan tahun yang lalu, tanggal 7 Dzul Hijjah Nabi Ibrahim ketika malam mimpi. Dalam mimpinya menyembelih Ismail, diperintahkan. Pagi harinya tanggal 8 Nabi Ibrahim itu duduk termenung. Lalu beliau itu bertanya pada hatinya, apakah mimpi saya tadi malam datang dari Allah ataukah datang dari syaitan? Makanya tanggal 8 Dzul Hijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari, sebagian ahlul lughah mengatakan hari ketika Nabi Ibrahim itu merenung. Diambil dari kata rawa yang artinya itu merenung sejenak. Jadi nanti kalau ibu-ibu melihat suaminya bengong di depan kamar, Tarwiyah itu lagi merenung. Maka ketika Nabi Ibrahim itu merenung sejenak, maka pada saat itulah Nabi Ibrahim berdoa. Doanya apa? Ya Allah, kalau memang benar mimpimu itu datang dari engkau bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelih Ismail, maka berikan aku mimpi yang sama malam ini. 8 menuju sore, menuju malam, tidur kembali Nabi Ibrahim dan bermimpi-mimpi yang sama. Maka tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Diambil dari akar kata Arafah ya'rifu yang artinya mengetahui, oh mimpinya betul datang dari Allah. Tanggal 10-nya disebut dengan Ayyamun Nahr atau Yamun Nahr, hari penyembelihan. Makanya kita mendapatkan 10 hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Makanya para ulama Pak kalau ditanya, kalau kami tidak maksimal pada 10 hari Ramadan, maka cara kami untuk menutupi kekurangan kami yang tidak maksimal pada 10 hari Ramadan, bagaimana kami menutupi kekurangannya? Para ulama dulu itu mengatakan, maksimalkanlah 10 hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah. Kalau mampu,
puasa 9 hari. Makanya beberapa waktu yang lalu ada seorang jamaah datang, Ustadz saya kemarin pada 10 hari yang terakhir saya siklus bulanan. Apa yang saya lakukan Ustadz? Saya merasa kehilangan sekali 10 hari yang terakhir itu. Saya berkata, Ibu, nanti ketika 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah maksimalkan. Karena tidak ada hari Allah banyak membebaskan manusia dari api neraka kecuali terjadi pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Itu prime time yang pertama. Identik dengan bulannya siapa? Identik dengan bulannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Prime time yang kedua dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya prime time yang kedua yang sangat besar keutamaannya itu 10 hari yang pertama di bulan Muharram, yaitu ketika Allah menenggelamkan Fir'aun dan Allah menyelamatkan Nabi Musa. Karena identik dengan Musa alaihi salam dan identik dengan tenggelamnya tirani yang arogan dan sombong yaitu Fir'aun, Allah menjadikan 10 hari yang pertama di bulan Muharram memiliki keistimewaan yang besar. Dan yang ketiga kata para ulama yaitu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, terutama 30 hari di bulan Ramadan itu semuanya memiliki keutamaan terkhusus pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ketika kita memahami inilah prime time, para ulama lalu mengatakan di antara 3 waktu ini mana yang paling terpenting dan mana yang paling besar kedudukannya di sisi Allah, supaya kita memastikan mampu bertransaksi pada waktu yang paling utama. Kita tentunya akan beramal pada 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Kita tentunya akan beramal pula pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi pertanyaan kita harus terjawab, di antara 3 ini mana yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan dan menerangkan, yang paling utama di antara 3 waktu prime time itu yaitu adalah bulan Ramadan, karena keistimewaan yang dimiliki olehnya tidak dimiliki sama Dzulhijjah dan tidak dimiliki sama Muharram. Makanya maaf, sebesar-besar keutamaan Dzulhijjah pintu surga tidak terbuka, sebesar-besar utamanya Muharram pintu neraka tidak tertutup. Sebesar-besarnya Dzulhijjah dan Muharram, Quran tidak turun pada saat di bulan Dzulhijjah dan Muharram. Sebesar-besar keutamaan mereka, maka sesungguhnya nilai ketaatan itu tidak akan pernah sama sebagaimana yang dilakukan di bulan Ramadan. Makanya maaf, surga itu tidak pernah berinteraksi kepada waktu kecuali waktu Ramadan. Makanya pintu surga itu ada 8 Pak. Ada pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman, pintu ridho, pintu tobat, pintu memaafkan. Ada 8 pintunya. Pintunya hari ini tertutup dan tidak akan pernah terbuka kecuali dalam 2 waktu. Yang pertama, kalau Nabi Muhammad nanti sudah mengetuk pintunya. Kalau nanti pintu itu sudah diketok Nabi Muhammad, maka khazinnya, penjaganya nanti berkata, "Man anta? Siapa kamu?" "Ana Muhammad bin Abdillah khatamul anbiya'i wal mursalin." Saya Muhammad, penutup para nabi dan para rasul. Barulah pintu-pintu surga itu akan terbuka 8. Jarak antara satu pintu dengan pintu 40 tahun perjalanan. Dan manusia Pak nanti akan memasuki surga itu apa? Zumara. Kita nanti akan memasuki surga itu rombongan-rombongan Pak. Yang rombongan ahlu sholah bersama ahlu sholah, yang bersama dengan ahlu sedekah bersama dengan ahlu sedekah, yang bersama dengan ahlu ridho bersama dengan ahlu ridho. Dan tidak ada orang yang masuk surga itu sendirian, melipir dari pinggir, cemplung gitu masuk ke surga. Tidak ada. Semuanya berombongan. Tapi sekarang kondisi surga tertutup. Makanya Nabi mengatakan, saya yaumun wa alaihi zihamun. Akan datang satu hari 8 pintu surga itu rame ketika orang itu nanti berkumpul di tempat yang bernama Qantarah. Di tempat Qantarah itulah nanti memasuki surga itu berombongan-berombongan. Siapa yang pertama kali memasukinya? Nabi Muhammad bin Abdillah khatamul anbiya'i wal mursalin. Itu yang pertama, pintu surga akan terbuka. Yang kedua, kapan pintu surga itu akan terbuka? Yang kedua, khusus hanya ketika di bulan Ramadan. Saking cintanya mereka kepada bulan Ramadan, maka surga itu bereaksi dengan waktunya. Sehingga ketika Ramadan itu sudah datang dengan munculnya hilal, maka akhirnya pintu surga itu akan terbuka. Dan neraka
khusus hanya ketika pada waktu Ramadan. Yang mana dua perkara itu tidak pernah terjadi di bulan Dzulhijjah dan terjadi di bulan Muharram. Makanya perasaan yang kita rasakan kalau kita menjelang Ramadan itu berbeda dengan apa yang kita rasakan ketika Dzulhijjah dan Muharram. Makanya ketika Ramadan mau datang, masjid berbenah, sekolahan membuat kegiatan-kegiatan yang berbeda. Kenapa semacam itu? Karena angin sepoi-sepoi dari surga itu merasuk pada kehidupan orang yang beriman. Makanya kita rasakan kalau Ramadan itu terasa berbeda. Yang asalnya tidak baca Quran, baca Quran. Yang asalnya tidak pernah datang ke masjid, datang ke masjid. Bahkan TV saja yang biasanya nggak malu menampilkan maksiat, itu kalau Ramadan itu malu-malu sungkan dia ketika menampilkan maksiat. Yang biasanya nama sinetronnya nggak jelas, kalau Ramadan itu nama-namanya itu sinetronnya itu berbau surga. Kalau luar Ramadan sinetronnya itu biasanya apa? Ganteng-ganteng serigala. Oh, serigala. Kalau nanti pas Ramadan beda, ganteng-ganteng bau surga. Kenapa tetap ada surganya? Ya karena Ramadan. Makanya akhirnya kita mendapati yang biasanya TV nggak pernah adzan maghrib, karena tahu dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Makanya banyak anak kita itu selalu ngomong, cari stasiun televisi yang paling cepat. Karena sebiasanya nggak pernah nampilkan adzan. Maaf, artis yang saya nggak pakai jilbab itu kalau Ramadan pakai jilbab. Maaf, bukan merendahkan Anda, ini contoh aja. Tapi banyak artis itu kalau pas Ramadan itu mereka pakai jilbab. Yang pacaran itu kalau Ramadan tuh malu-malu. Ayo mas, ketemu mas, jangan puasa Ramadan. Nah, terus ketemunya kapan? Nanti habis tarawih. Nah ini ketawa ini pelakunya ini. Maka kenapa kok malu? Ya karena Ramadan. Bahkan warteg aja yang biasanya nggak pakai cadar kalau pas warteg. Makanya warteg tuh pakai cadar gitu saya lihat. Yang warteg hijau, warteg merah putih semuanya itu pakai cadar. Setiap orang yang masuk langsung hilang pak. Keluar pakai tusuk gigi dia. Kita doakan semoga satu waktu dia bisa solih. Tapi itu yang kita dapatkan ketika Ramadan. Kenapa kok kerasa nikmatnya semacam itu? Bahkan masjid yang biasanya nggak dicat pak, karpet yang biasanya nggak dicuci, itu hanya Ramadan. Karena aromanya surga itu, anginnya itu mendarat pada kehidupan, menjadikan orang itu ketika Ramadan mereka itu betul-betul memberikan kepada Allah. Yang mana itu tidak pernah kita rasakan ketika di bulan Dzulhijjah dan tidak pernah kita rasakan di bulan Muharram. Walaupun kita tahu bulan Dzulhijjah itu keutamaannya besar. Makanya itulah yang menjadikan kita faham. Tidak salah kalau sebagian ulama itu sampai mengatakan faman hurrima an khairiha faqad harrima kullaha. Makanya sebagian ulama itu sampai mengatakan siapapun yang diharamkan dari kebaikan Ramadan seakan-akan diharamkan dari semua kebaikan selain Ramadan. Artinya begini, kalau kita di bulan Ramadan kok tidak datang ke masjid, maka kemungkinan besar 11 bulan setelah Ramadan dia tidak akan datang ke masjid. Kenapa? Ramadan aja gak datang ke masjid, apalagi selepas Ramadan. Kalau ada orang di bulan Ramadan ternyata tidak hatam Al-Quran, maaf, maka seakan-akan dia itu tidak akan hatam Al-Quran di luar bulan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan setan lagi dikerangkeng, surga lagi dibuka, neraka lagi ditutup saja kamu gak hatam Al-Quran kok. Bagaimana kamu bisa hatam Al-Quran ketika semua itu sudah tidak ada? Makanya nanti pak, musuh kita kalau kita sedang beribadah di bulan Ramadan itu musuh kita itu diri kita. Kalau sampai hatam aja tidak bisa sekali, katakan sama diri kita, loh kalau saya tidak hatam, di bulan mana lagi saya bisa hatam kalau bulan Ramadan ketika surga dibuka, neraka ditutup, setan dikerangkeng, saya tidak menghatamkan Al-Quran. Kalau ada orang di bulan Ramadan kok tidak mampu istiqomah dengan sholat taraweh, pertanyaannya sederhana, kapan kamu akan istiqomah dengan tahajudmu? Kalau di bulan Ramadan saja kamu tidak istiqomah di dalam tahajudmu yang bernama taraweh di bulan Ramadan. Karena apa? Karena Ramadan itu merupakan alat untuk mengecek hati kita, Pak. Sebesar apa hati kita dalam kesuciannya.
Itu akan terlihat ketika kita melakukan amalan di bulan Ramadan. Makanya kedudukannya sama kayak gini. Ada orang di depan Ka'bah, kok dia ketika di depan Ka'bah tidak khusyuk? Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kamu di depan Ka'bah saja tidak khusyuk untuk sholat, masih mikir duit, masih mikir meeting, masih mikir kerjaan, ketika kamu sholat, padahal Ka'bah itu cuma jaraknya 3 meter di depan matamu, kata beliau, kalau di depan Ka'bah saja kamu tidak khusyuk, terus di tempat mana lagi kamu akan khusyuk kalau di depan Ka'bah saja tidak khusyuk? Ini pula yang menjadi teguran untuk kita. Makanya Ramadan itu istimewa, dan Ramadan itu termasuk di antara perkara yang kita harus pahami dengan kata heart detector. Heart detector itu apa? Cara kita untuk mengetahui bersihnya hati kita dan putihnya hati kita itu kalau kita dalam 2 perkara. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengen tahu hati saya putih atau tidak Ustadz, hitam atau tidak, itu dari 2 perkara. Jangan tanya sama saya nanti, Ustadz, hati saya putih atau tidak, mana saya tahu. Tapi kalau kita pengen tahu hati kita putih atau tidak, kata para ulama ada 2. 1, dekatkan mushaf kepada dirinya. Kalau orang itu dekat dengan mushaf, lalu dia menikmati bacaan Qur'annya, maka dipastikan dia orang yang hatinya putih. Karena apa? Hati yang putih itu senantiasa bersambung dengan mushaf dan tidak pernah mampu jauh-jauh dari mushaf Al-Quran. Makanya Utsman bin Affan, Pak, menyampaikan sebuah asar yang sangat indah. Lamma tahurat qulubukum lamma syabi'at min kalami rabbikum. Sesungguhnya kalau orang itu hatinya bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang ketika dia membaca Al-Quran. Makanya maaf ya, Utsman bin Affan itu ketika dibunuh, istrinya teriak. Apa teriakan istrinya? Ya Rabb, kamu telah membunuh seorang mukmin yang menyelesaikan khatam Al-Quran dalam 1 rakaat. Itu teriakan istri. Makanya sahabat Utsman itu diwafatkan ketika membaca Al-Quran karena hobinya membaca Al-Quran. Bapak tahu, sahabat Utsman itu unik. Sahabat Utsman itu dikatakan bahwasanya maluhu afsah min khutbatihi. Sahabat Utsman itu bukan hanya lama kalau membaca Al-Quran. Ternyata sahabat Utsman itu diketahui beliau tuh kalau hartanya itu lebih fasih daripada khutbahnya. Sahabat Utsman, Pak, disuruh ngisi kajian tabligh akbar 2 jam, gak bisa beliau. Bener, karena khutbah beliau kalau menyampaikan khutbah, sahabat Utsman tuh kalau menyampaikan khutbah gak sampai 5 menit. Tapi hartanya lebih fasih daripada khutbahnya. Sahabat Utsman dulu kalau khutbah di Masjid Nabawi sebentar, gak sampai 5 menit selesai. Saya yakin itu kalau sahabat Utsman masih hidup sampai hari ini, Bapak akan ngejar-ngejar jadwal khutbahnya beliau di mana. Karena cepat beliau. Tapi kalau sudah mengeluarkan hartanya, jangan kita pernah menyangka semua kebutuhan Islam itu dicukupi oleh sahabat Utsman. Makanya Quran itu paling dekat dengan kita. Makanya siapapun yang ketika mereka berat membaca Al-Quran, sulit rasanya dia itu akan mendapati hatinya bersih. Makanya saya nasihatkan kepada para guru, ibu dan bapak guru, ustadz dan ustadzah. Kalau ibu dan bapak guru, ustadz dan ustadzah belum hatinya dengan membaca Al-Quran, kita tidak akan bisa menyelesaikan amanah anak yang dititipkan kepada kita. Energi seorang guru itu ada pada apa yang dia baca. Omongan orang itu penyakit, tapi omongan Sang Khalik itu obatnya. Omongan orang itu penyakit, dan firman-Nya Allah itu yang akan menguraikan penyakit itu. Makanya cara mengetahui hati kita bersih itu yang pertama dengan Quran. Yang kedua, dengan kita ketika melihat aktivitas kita di bulan Ramadan. Makanya kalau ada orang kok tidak maksimal di bulan Ramadan, dipastikan bahwasanya hatinya yang memang rusak. Setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, tetapi dia tidak maksimal ketika dia menyelesaikan Qurannya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami dan kita mengerti betul. Sesungguhnya ini merupakan perkara besar yang ada di dalam kehidupan. Makanya tidak mengherankan kalau ada orang yang kurang maksimal di bulan Ramadan, padahal semua fasilitas itu Allah berikan kepada orang yang taat untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Kok dia tidak maksimal dengan ketaatannya di bulan Ramadan? Dipastikan hatinya hitam dan jiwanya keruh.
sehingga akhirnya setan pun tidak menggodanya pun dia sudah terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Makanya maaf, kalau ada orang di bulan Ramadan masih minum khamr, itu seburuk-buruk manusia. Kalau ada orang kok masih zina di bulan Ramadan, itu seburuk-buruk manusia. Kalau ada orang kok masih mengambil riba ketika di waktu Ramadan, itu seburuk-buruk manusia. Kenapa? Di waktu Ramadan pun ketika Allah sedang membukakan angin surga, dia pun masih melakukan kejahatan. Makanya tidak salah kalau orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu akhirnya menjadi orang yang paling celaka di hadapan Allah. Nabi pernah masuk ke Masjid Nabawi, lalu Nabi itu naik ke mimbarnya. Mimbarnya Nabi itu Bapak, itu mimbarnya Nabi itu di depannya tidak ada penghalang. Jadi mimbarnya Nabi itu anak tangga ada 3. Nanti dilihat dalam riwayat Bukhari. Tangganya Nabi itu ada 3, 1 undak-undakan 1, 2, yang ketiga itu tempat duduknya Nabi. Inilah mimbarnya Nabi Muhammad. Di depannya tidak ada penghalang. Nabi pada satu waktu masuk ke Masjid Nabawi, naik ke satu tangga, beliau mengatakan amin. Naik ke tangga kedua, beliau mengatakan amin. Naik yang ketiga sembari beliau duduk, beliau mengatakan amin. Maka pada saat itulah para sahabat itu kebingungan gitu. Loh, tidak ada yang mengucapkan doa apapun kok Nabi mengatakan amin. Karena yang melihat kejadian itu para sahabat, mereka tidak mengkait-kaitkan itu dengan mistik. Kalau masyarakat Indonesia sudah jadi mistik itu. Nabi ngaminkan sesuatu yang tidak ada kedengaran suaranya. Para sahabat itu langsung nanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan sampai engkau mengaminkan 3 kali? Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, aku mengaminkan doanya malaikat Jibril. Perhatikan Pak, yang berdoa malaikat Jibril, makhluk yang paling mulia. Yang mengaminkan seorang manusia yang paling mulia, yaitu adalah Rasulullah. Maka ini berarti doanya sangat luar biasa berat. Apa yang diaminkan itu ya Rasulullah? Pertama, kata Rasulullah, malaikat Jibril itu berdoa, ragima anf man adroka abawaihi indal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka sekali umatmu wahai Muhammad, kalau ada di antara umatmu mengetahui bapak ibunya ketika tua dan senja, tetapi anaknya tidak bisa masuk surga, itu umatmu yang paling celaka. Dan Nabi mengatakan amin, persetujuan. Maaf ya bapak-bapak, siapa yang masih ditemani orang tua angkat tangan? Masya Allah. Bapak, saya sampaikan, mendapatkan orang tua ketika kita masih muda itu merupakan karunia. Tapi mendapatkan orang tua masih ada ketika kita sudah menjadi orang tua untuk anak kita, itu anugerah yang tidak setiap orang dapat. Maka berikanlah yang terbaik. Pintu tengahnya surga itu terletak kepada ibu dan bapak kita. Jangan sampai ada orang punya orang tua, dia pergi kemana-mana, dia tinggalkan orang tuanya di rumah dan dia seksa orang tuanya dengan kerinduan. Jangan. Sungguh dunia ini tidak akan lagi sama setelah kita memasukkan jasad ibu dan bapak kita ke perut bumi. Makanya maaf, kalau ada orang tanya, saya ingin masuk surga dengan gampang Ustaz, pertanyaannya cuma satu, saya akan berikan responnya. Masih punya ibu dan masih punya bapak? Masih. Berbuat baiklah kepada mereka, itulah pintu tengahnya surga. Makanya maaf, kalau ibu kita sudah meninggal Pak, tidak pernah ada gantinya selama-lamanya. Kita mencari pintunya gedung, masih bisa kita carikan gantinya. Kita mencari pintu istana, masih kita bisa indenkan. Tapi kalau kita mencari pintu surga yang tengah, di mana kita mencari pengganti? Jimatnya seorang laki-laki dan perempuan belum menikah, jimatnya itu terletak kepada ibu dan bapaknya. Dan saya sampaikan kepada ibu dan bapak yang masih ditemani orang tua, apa yang ibu dan bapak lakukan kepada orang tua, itulah yang nanti dilakukan anak itu dan anak kita kepada kita.
di waktu kita nanti tua dan ketika kita senja. Bapak punya orang tua, kok akhirnya sedih gara-gara ulah bapak? Demi Allah, leher saya yang menjadi taruhan. Anak kita akan membuat kita sedih sebagaimana dulu kita membuat sedih orang tua. Bapak pelit kepada orang tuanya, demi Allah, anak-anak kita nanti akan pelit kepada kita ketika kita tua. Bapak pernah bentak orang tuanya, maka demi Allah anak kita akan membayar utang. Kita akan dibentak olehnya sebagaimana dulu kita membentak orang tua kita. Tolong diperhatikan ini sedikit keluar dari materi tapi ini penting sekali. Pendidikan anak itu salah satu yang paling menjadi pilar itu memperhatikan hubungan kita dengan orang tua. Saya pernah melihat di YouTube, Pak. Di YouTube ada orang tua di Timur Tengah bercerita kisah nyata. Dia sedang rapat online. Di sampingnya ada bapaknya yang sepuh membaca koran. Lagi sibuk dengan online-nya, tiba-tiba orang tuanya yang di sampingnya itu nanya berkali-kali. Sampai akhirnya sang anak yang sedang rapat menjawab, "Ana masyghul, saya lagi sibuk." "Sudah, saya lagi sibuk, saya lagi rapat." Orang tuanya diam, melipat korannya, duduk. Setelah itu anaknya yang rapat online melanjutkan rapatnya. Tidak sampai 1 jam, anaknya beliau, cucu dari sang bapak tadi, anaknya yang sedang rapat turun dari lantai 2. Lalu sang bapak lagi kehausan karena seriusnya dia rapat, dia ngomong sama anaknya, "Tolong ambilkan air minum di atas meja ruang makan." Khutni moy. Lalu anaknya mengatakan sembari turun tanpa merasa bersalah. Anaknya ngomong apa, Pak? Anaknya ngomong, "Bisa lagi sibuk, ambillah sendiri. Mau ya cuma di situ aja suruh ngambilin, ambil sini." Lalu anaknya pergi tanpa merasa bersalah. Bapak ini cerita di YouTube sebagai sebuah pelajaran. Saya belum kering ngomong kepada bapak saya sibuk. Allah kirimkan anak saya menjawab kontan dan cash. Anak saya menjawab kepada saya sibuk dan tidak berkenan mengambilkan moya, tidak berkenan mengambilkan minuman walaupun cuma sebentar mengambilkannya. Disitulah kita belajar betul. Pendidikan guru, Pak, sesolih apapun mereka, sebaik apapun bapak, tapi kalau bapak tidak berbakti kepada orang tua, demi Allah, anaknya kita akan tidak berbakti kepada kita ketika kita nanti sudah tua. Makanya ada muridnya Hasan Al-Basri pernah datang ke pasar, lalu mendapati ada seorang pemuda nampar bapaknya di sebelah kanan, pipinya sebelah kanan. Muridnya Hasan Al-Basri ini marah. Anak yang menampar bapaknya itu mau dipukul, ditahan sama bapaknya yang ditampar. Dan bapaknya berkata kepada muridnya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, "Jangan dipukul wahai syekh, jangan dipukul wahai guru. Loh, dia nampar kamu." Maka orang tuanya itu mengatakan, "Dulu saya pernah menampar bapak saya di pipi sebelah kanan, dan hari ini saya membayar hutang saya, di pipi sebelah kanan saya ditampar sama anak." Sampai tempatnya pun tidak diubah oleh Allah, sampai posisinya pun tidak diubah oleh Allah. Maka tolong, bagi setiap orang tua di sini, ibu dan bapak yang masih ditemani orang tuanya, kalau ingin melihat anak-anak kita solih untuk kita, berikan kesolihan kita kepada orang tua kita. Itu yang pertama. Makanya Nabi mengatakan yang pertama, celaka. Siapa orang yang celaka itu? Orang yang ketika mendapatkan orang tuanya ketika tua dan ketika sepuh, dia tidak bisa mendapatkan surga, itu kebangetan. Yang kedua, ketika Nabi itu melangkah, Nabi kemudian mengaminkan yang kedua. Yang diaminkan itu apa? Kata Rasulullah SAW, beliau lalu menyampaikan, malaikat Jibril berdoa. Doanya apa? Man dakhala alaihi Ramadan, summa in salakha falam yughfar lahu. Celaka sekali orang yang mendapatkan kesempatan Ramadan, memasuki Ramadan,
Tapi sampai Ramadan itu selesai, dia tidak diampuni oleh Allah. Kata malaikat Jibril, kebangetan sekali umatmu kalau sampai tidak diampuni oleh Allah pada waktu Ramadan. Dan ketika malaikat Jibril mengatakan celaka, Nabi setuju dan mengatakan amin. Yang ketiga, yaitu adalah orang yang disebutkan namamu tidak berselawat kepadamu, maka orang yang celaka, Nabi mengatakan amin. Disitulah kita soroti, ternyata antara kita dan Ramadan bukan hanya bicara tentang ketakwaan, tapi antara kita dan Ramadan itu bicara tentang sebuah kecelakaan. Makanya ketika seseorang memasuki Ramadan lalu dia tidak mendapatkan kebaikan apapun pada Ramadannya, padahal Allah sedang begitu besar-besaran menghapuskan manusia dari api neraka, maka itu orang yang celaka. Dan kita khawatir, jangan-jangan setiap tahun kita tidak menjemput ketakwaan, tapi jangan-jangan kita menjemput arti kecelakaan yang kita lewati di dalam bulan Ramadan. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, inilah Ramadan, Pak. Ramadan itu bukan hanya sekedar fikih. Ramadan itu bukan hanya sekedar ritual. Ramadan itu bukan hanya sekedar aktivitas ketika nanti kita tanda tangan ketika anak kita mendengarkan khutbah dan mendengarkan tausiah di masjid. Ramadan tidak sesederhana itu. Tapi Ramadan itu besar maknanya di sisi Allah. Makanya kita, kalau kita tidak mengerti betapa besarnya Ramadan pada kehidupan kita, dan betapa besarnya ancaman Ramadan itu memberikan kepada kita kecelakaan kalau kita tidak maksimal dan tidak punya rencana ketika Ramadan, kita khawatir jangan-jangan tiap tahun kita menjemput kecelakaan. Karena apa? Ramadan itu akan berharga hanya kepada mereka yang mampu mengerti betapa mahalnya Ramadan. Saya ambilkan contoh yang gampang. Ambilkan contoh, Pak. Saya misalkan nemukan jam ini jam antik, misal saya temukan di lemari kakek saya, maka harga jam ini itu tidak semua orang itu memberikan taksiran harga yang sama. Saya bawa ke tukang loak, Pak, ini jam dari kakek saya, kira-kira berapa Bapak memberikan harga untuk jam saya? Maka tukang loak akan ngeliatin jam saya dan berkata, ya sudahlah, 100.000 plus kerupuk 1 bungkus. 100.000 plus kerupuk 1 bungkus. Saya ambil jam saya lari. Saya ketemu dengan orang di jalan. Saya tawarkan, Pak, ini jam dari kakek saya. Kira-kira berapa Bapak memberikan harga dari jam ini? Dilihat, 200.000 deh, lumayan ini, kuningan. Oke, 200.000. Saya pergi ke pasar Tambun, Pak. Saya masuk ke dalam. Saya cari tukang jam. Tukang jam ini ngeliatin jam saya, tapi dia tidak paham histori, dia tidak paham vintage, dia tidak paham barang-barang kuno yang memiliki estetika dan nilai sejarah yang tinggi dan harganya bisa mahal. Tukang lo hanya lihat jamnya masih hidup enggak? Masih. Ya udahlah, 300.000. Oke. Tapi ketika jam ini bawa ke kolektor jam yang paham tentang sejarah, dilihatin jamnya, ketemu di mana Mas? Ketemu di lemari kakek saya. Kakeknya hidup tahun berapa? 1920 sampai 1960. Saya tawar 100 juta. Kenapa bisa beda, Pak? Karena yang nawar memiliki latar belakang yang berbeda. Kenapa kolektor jam itu bisa memberikan harga 100 juta? Karena dia paham sejarah, dia paham vintage, sehingga akhirnya dia bisa menawar jam itu dengan harga yang mahal. Kenapa tukang loak itu akhirnya dia menawarnya cuma dengan harga 100.000 plus kerupuk 1 bungkus? Karena dia nggak paham sejarah. Sama, Ramadan itu tergantung hati orang dan latar belakang dia tentang ilmu yang akan menentukan bagaimana dia menghargai Ramadan. Bagi orang yang dia paham betul tentang keutamaan Ramadan, dia menghargai Ramadan itu mahal dan menjadi momentum dia untuk menjemput ampunan dari Allah. Tapi bagi mereka yang tidak memahami tentang keutamaan Ramadan dan terbiasa dengan hal yang remeh pada Ramadan, mungkin dia sebagaimana tukang loak ketika diberikan kepadanya jam yang memiliki arti histori, dia tidak bisa memberikan harga yang mahal. Makanya sama, makanya sampai-sampai Syekh Utsaimin itu menjelaskan kepada kita, ada 4 tipenya manusia kalau mereka sudah memasuki Ramadan.
Yang pertama, ada manusia ketika kedatangan Ramadan itu tidak pernah peduli, sehingga mereka itu tidak pernah terikat dengan Ramadan. Ketika Ramadan datang, dia biasa. Tahu-tahu dia pulang, macet, dia tanya, tumben ini kok macet? Orang baru ngomong, kan ini terawih yang pertama. Oh, terawih biasa. Memasuki Ramadan, dia dalam kondisi mungkin kadang puasa, kadang tidak, dan maksiatnya masih jalan. Ini sebelum orang. Ada yang kedua, Pak. Memasuki Ramadan, kata Syekh Utsaimin, bertahan 1 pekan yang pertama, semangat. 7 hari, 8 hari, setelah itu turun. Baru 9 hari sudah tanya, hilalnya kapan ya kelihatan ya? Kok hilal nggak kelihatan? Itu yang kedua. Turun dia. Sampai akhir Ramadan, dia lebih sibuk dengan peralatan yang dia butuhkan ketika lebaran. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah orang yang mereka menjalani Ramadan, naik, sempat turun, naik lagi. Pada waktu 10 hari yang terakhir, itu pun hanya malam ganjil. Tapi malam genapnya nggak kelihatan. Mas, ya, kok nggak kelihatan di masjid? Loh, ini malam berapa? Malam 24, loh, kan sudah tahu jawabannya kan? Kan malam genap. Malam genap di rumah. Malam ganjil baru di masjid. Padahal Tuhan yang disembah di malam ganjil sama dengan Tuhan yang sembah di malam genap. Ada atau tidak ada? Banyak, Pak. Itu nomor 3. Yang keempat, yaitu yang mereka itu ketika 10 hari yang pertama dia semangat, 10 hari yang kedua lebih semangat, 10 hari yang ketiga jauh lebih semangat daripada 20 hari yang pertama. Dan itulah orang-orang yang mereka itu memiliki peluang besar untuk diampuni oleh Allah. Makanya Nabi semangatnya pada 10 hari yang pertama tidak sebesar semangatnya Nabi pada 20 hari yang kedua. Semangatnya Nabi pada 10 hari yang kedua tidak sama sebagaimana semangatnya Nabi pada 10 hari yang terakhir. Makanya Nabi itu melakukan 3 hal yang tidak dilakukan beliau di awal Ramadan. Apa itu? Syadda mizarahu. Nabi itu mengencangkan sarungnya khusus pada 10 hari yang terakhir. Nabi itu membangun malamnya lebih panjang khusus pada 10 hari yang terakhir. Dan Nabi itu membangunkan keluarganya lebih semangat khusus pada 10 hari yang terakhir. Untuk menunjukkan kepada kita 10 hari yang terakhir itulah puncaknya Ramadan, dan tidak setiap orang itu memiliki semangat pada 10 hari yang terakhir. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita paham tentang keutamaan Ramadan yang dahsyat. Maka setidaknya, karena saya sudah dikasih wanti-wanti waktu, saya ingin persingkat. Maka setidaknya ada 3 keutamaan Ramadan yang tentunya harus kita pahami dari sisi yang disampaikan oleh para ulama. Apa 3 keutamaan Ramadan supaya nanti kita menghargai Ramadan kita sebagaimana kolektor jam ketika dia menerjemahkan jam antik yang ditawarkan kepadanya. Para ulama itu lalu menerangkan ada 3 keutamaan besar yang dimiliki Ramadan yang tentunya harus kita mengerti. 1. Sesungguhnya Ramadan itu merupakan sebuah perkara yang besar, di mana orang yang mendapatkan tambahan 1 Ramadan itu akan melebihi dan melampaui orang yang berjihad sekalipun. Dalam satu riwayat diterangkan, sahabat Thalhah radhiyallahu anhu pernah mendapati ada 2 orang Yaman datang ke kota Madinah. 2 orang yang datang dari Yaman ini, mereka masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, maka pada saat itulah mereka itu bermukim di kota Madinah. Datanglah panggilan jihad untuk peperangan. Maka 2 orang Yaman ini mengikuti jihad. Yang satu meninggal di peperangan, yang satu tidak meninggal di dalam peperangan. Setelah yang pertama itu meninggal di peperangan, yang satu melanjutkan kehidupan seorang diri. Setahun berikutnya dia sakit, dia meninggal. Meninggalnya pun bukan di tempat jihad. Setelah dua-duanya meninggal dunia, sahabat Thalhah itu tidur dan menjumpai 2 orang dari Yaman ini dalam mimpinya. Dalam mimpinya itu di depan tempat yang disangka oleh Thalhah itu tempat yang bernama surga. Saking indahnya tempat itu. Sahabat Thalhah ketika melihat 2 orang Yaman ini di depan surga, sahabat Thalhah itu menyangka yang pasti masuk surga yang mati syahid, baru yang kedua yang mati 1 tahun setelahnya. Tapi ternyata kenyataan berbicara lain. Ternyata di surga itu ada panggilan. Ketika ada panggilan, ternyata yang dipanggil pertama kali masuk surga
Bukan sahabat yang mati syahid, tapi sahabat yang mati 1 tahun setelahnya. Ketika dia sakit, dia masuk surga, ditinggikan derajatnya di surga. Hadisnya sahih. Setelah lama baru ada panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua, sahabat yang mati syahid di peperangan baru dipanggil masuk surga, ditinggikan derajatnya, tapi tidak setinggi sahabatnya yang dipanggil pertama kali. Maka Tolha itu bangun dari mimpinya, dan ketika bangun dari mimpinya, maka Tolha itu berkata, kok bisa ada sahabat yang mati syahid dipanggilnya terakhir, ada sahabat yang tidak mati syahid tetapi dipanggil pertama kali untuk memasuki surga. Maka beliau bertanya kepada setiap orang tetapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sampailah ke telinga Nabi, dipanggil Tolha. Sini Tolha, apa yang membuatmu merasa asing dengan mimpimu? Ya Rasulullah, kuntu astaghrib, saya ini merasa asing. Bagaimana 2 orang yang bersahabat datang dari Yaman, yang satu meninggal di perang, yang satu meninggal 1 tahun setelahnya, tapi yang masuk surga justru sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya, dan meninggalnya pun bukan di tempat jihad. Maka Rasulullah lalu menjelaskan dengan jawaban, wahai Tolha, bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama meninggal di tempat peperangan, meninggalnya itu mendapatkan tambahan 1 Ramadan? Iya ya Rasulullah. Dan mendapatkan tambahan 1 tahun salat? Iya. Coba Ustadz hitung Ustadz, 365 kali 5 waktu sholat. Bukankah dia mendapatkan 1 tambahan Ramadan, 1 tambahan Ramadan, dan mendapatkan tambahan 1 tahun sholat yang dia kerjakan? Tolha terdiam dan menjawab, iya ya Rasulullah. Tambahan 1 Ramadan dan tambahan 1 tahun sholat, itulah yang menjadikan derajatnya ditinggikan oleh Allah daripada sahabat yang mati 1 tahun sebelumnya. Berapa jumlahnya? 1825 sholat, lebih banyak daripada sahabatnya yang meninggal 1 tahun sebelumnya. 1825. Maka akhirnya Tolha itu dia, Bapak dan Ibu, saya mencoba untuk mengajak kita merenung. Ternyata tambahan 1 Ramadan, kalau maksimal Ramadan itu kita lakukan, itu menjadikan kita itu ditinggikan derajatnya, tanpa menafikan keutamaan yang meninggal di peperangan ketika mereka berjihad. Tapi ternyata ketika kita mendapatkan tambahan 1 Ramadan saja, itu sudah cukup menjadikan kita berat di dalam mizan kebaikan, dan begitu melesat kedudukan kita di surga ketika 1 Ramadan kita diterima sama Allah. Kalau tambahan 1 Ramadan saja sudah sebesar itu di sisi Allah, apalagi kalau kita mendapatkan tambahan 3, tambahan 4, tambahan 5, tambahan 6, sebesar apa keutamaannya kita nanti rasakan, dan semelesat apa kedudukan kita di surga kalau kita mendapatkan tambahan Ramadan dan kita tidak apa adanya ketika Ramadan. Maaf ya, Ramadan itu termasuk amalan yang paling disukai oleh Allah. Setiap amal disukai oleh Allah, tapi tidak setiap amal itu paling disukai oleh Allah. Kalau Bapak membaca Al-Baqarah tidak sama dengan Bapak membaca Al-Maidah. Kalau membaca Ali Imran tidak sama dengan Bapak membaca surat Hud. Kenapa? Karena surat Al-Baqarah dan Ali Imran memiliki kedudukan yang paling istimewa di sisi Allah. Kalau Bapak membaca Al-Ikhlas itu tidak sama dengan Bapak membaca An-Naba. Kenapa? Karena Al-Ikhlas itu istimewa di sisi Allah. Maka Ramadan itu istimewa, dan ini persis dengan doa kita selama ini. Ada doa yang tidak pernah saya tinggalkan setiap hari. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku meminta cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu lebih cepat. Kenapa? Karena tidak semua kita lakukan, Pak. Yang bisa kita kerjakan itu prioritaskan amal yang paling dicintai oleh Allah, dan termasuk salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Kita berdagang di bulan Ramadan untuk menjual amal ibadah kita dibeli sama Allah. Sambilkan contoh yang gampang. Saya itu paling suka nasi goreng. Sebelum saya mulai murangin nasi goreng karena pengen hidup sehat, tapi nasi goreng teri, masya Allah, telur setengah matang, masya Allah, tambah salmon dikit, aduh enak banget. Bakwannya 1, sini nggak ada bakwan, nggak apa-apa,
Saya tuh paling seneng itu Pak, kalau dimasakan sarapan. Saya ambilkan contoh, saya pulang dari masjid nih, saya buka pintu cekrek, tiba-tiba tercium bau kacang, bumbu kacang. Lalu saya tanya sama istri saya di dapur, masak apa Bu? Masak pecel. Makan Bi? Makan saya. Tapi mungkin makannya biasa, standar. Ketika istri saya nanya, nambah enggak? Enggak. Ketika menyampaikan terima kasihnya standar. Jazakallah khair ya, sudah dimasakin standar. Kenapa? Pecel saya suka, tapi bukan favorit saya Pak. Hari berikutnya Pak, saya dimasakkan nasi kuning Pak, plus dengan oreknya. Baru buka pintu bau orek, tempe. Masak apa Bu? Nasi kuning nih, makan nggak? Makan, standar saya. Ketika terima kasih standar, makasih ya, jazakallah khair. Nambah nggak? Enggak. Kenapa? Nasi kuning saya suka, tapi bukan favorit saya. Habis, tapi nggak mau nambah. Tapi hari yang ketiga, Pak, saya buka pintu. Wah, bawang merah dan bawang putih bertemu jodohnya di atas wajah. Terus saya mencium bau telur mata sapi Pak, mulai sreng gitu. Salmon mulai digoreng gitu. Saya nanya aja sudah beda. Masak nasi goreng Bu? Iya. Saya duduk, senyuman saya sudah beda. Ketika makan, saking senengnya kaki saya naik meja. Sebelum istri saya nanya nambah, saya sudah nambah. Bahkan ketika saya terima kasihnya tidak standar. Terima kasihnya saya tambahin dengan saja, terima kasih ya semesta mungilku. Kenapa kok beda? Karena masakannya masakan favorit. Paham di sini maksud saya? Maka sama. Semua ibadah di mata Allah itu semuanya dicintai oleh Allah. Karena ibadah itu kullu ma yuhibbu wa yarda. Karena ibadah itu semua dicintai oleh Allah. Tapi kita harus paham Pak, ada ibadah yang favorit di sisi Allah. Dan ibadah yang paling favorit di sisi Allah itu kata Ibnu Qudamah 3. 1, kamu memaafkan orang yang mendolimi kamu. 2, kamu sabar dalam setiap perjuangan dan setiap kamu beribadah. 3, amalan Ramadan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Nanti kalau memasuki bulan Ramadan, waktu itu tidak akan pernah sama dengan waktu yang kita lakukan sebelum dan sesudahnya. Sehingga akhirnya memberikan makna, itulah yang menjadikan kita menghargai. Orang kalau tidak paham itu harganya mahal, biasanya akan meremehkan. Kalau Bapak tidak paham bahwasanya bajunya Bapak itu harganya 5 juta, mungkin Bapak akan meremehkan baju itu. Kalau terkena noda Bapak biasa, kalau terkena kotoran Bapak biasa. Tapi kalau Bapak tahu bahwasanya baju yang Bapak pakai itu dihadiahkan istri harganya 5 juta, mungkin kita akan menghargai baju itu dengan luar biasa. Dan itu pula yang kita harus mengerti tentang Ramadan kita. Saya ingin menyampaikan semuanya tentang Ramadan, tapi beliau sudah memberikan isyarat bahwasanya 10 menit sudah selesai, dan itu pun disampaikan 20 menit yang lalu. Saya itu orangnya sensitif Pak, makanya saya tidak mungkin memperpanjang, walaupun ini sebenarnya baru mukadimah Pak. Jadi ibaratnya saya pergi dari Pekayun itu baru nyampe ke pintu tol Bekasi Barat. Tapi tidak apa-apa, materi itu tidak harus panjang. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi ilmu yang kita dapatkan. Saya sampaikan ya Bapak dan Ibu, mari kita belajar di bulan Ramadan ini. Mari kita menjadi orang tua yang betul-betul baik. Manfaatkan momentum ketika buka puasa dan momentum ketika sahur bersama anak-anak kita. Dan maaf Bapak dan Ibu, kita tidak bisa mengharapkan anak kita qurrata ayun kalau kita dan suami kita dan istri kita tidak qurrata ayun. Bapak yang suka bentak istri dan istri yang suka melecehkan suami tidak akan bisa mendapatkan anak yang qurrata ayun. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Furqan 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Disebutkan kata pasangan dulu sebelum keturunan, sebelum disifati dengan kata qurrata ayun. Kenapa yang disebutkan itu adalah kata pasangan dulu? Karena anak kita Pak tidak akan qurrata ayun kalau kita menjadi orang tua yang tidak qurrata ayun. Di balik suami yang suka bentak istri, ada anak yang tidak nyaman berada di rumah. Di balik istri yang suka nyalah-nyalahin suami di depan anak, ada anak yang tidak akan pernah belajar untuk memberikan kebaikan dalam hidupnya ketika dia tidak mendapatkan ketenangan.
ketenangan itu dimulai dari kita sebagai bapak dan sebagai istri, bagi orang tua anak-anak kita. Maaf ya, dalam Islam itu sampai dibahas, kita saja kalau lagi kecewa nggak boleh cerita sama anak. Bapak lagi kecewa sama istri nggak boleh cerita sama anak. Ibu lagi kecewa sama suaminya nggak boleh cerita sama anak. Kenapa? Anak tidak boleh tahu kelemahan dan aibnya orang tua, supaya anak mudah berbakti kepada bapak dan ibu kalau dia tidak paham aibnya orang tua. Jangan malah kebalikan, ada anak muji bapaknya, tapi itu sabar ya Mi. Uminya ngomong, kamu belum tahu aibnya bapakmu, sini ceritain semuanya. Jangan gitu. Makanya kenapa dalam Islam itu kita harus qurrata a'yun. Pak, kalau kita sudah qurrata a'yun sama istri kita, maka anak kita itu qurrata a'yun. Kalau anak kita sudah qurrata a'yun, apa yang dijanjikan oleh Allah? Closing ayatnya, penutup ayatnya dalam 74 surat Al-Furqan, waj'alna lil muttaqina imama. Kapan anak kita akan melesat menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa? Kalau dia sudah selesai dengan ketenangan di dalam rumah. Kalau bapak belum selesai dengan kedamaian di dalam rumah, nggak usah bercita-cita poligami. Benar? Daripada nanti pertengkaran demi pertengkaran nanti dilihat sama anak, dan akhirnya anak itu merekam setiap waktunya. Maaf Pak, kadang-kadang anak kita lebih tahu dan lebih lama merekam pertengkaran orang tuanya jauh lebih lama daripada orang tuanya yang bertengkar. Karena apa? Anak itu hanya ingin melihat orang tuanya itu mesra dan harmonis. Makanya itulah di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu diterangkan, mendoakan pasangan itu lebih dulu daripada mendoakan anak. Kenapa? Karena kebaikan kita dan pasangan kita itu sangat menentukan bagaimana kualitas anak kita. Makanya Allah kalau senang sama keluarga kita, Allah memasukkan kelembutan pada keluarga kita. Innallaha idza arada min ahli baitin khairan ayyudkhilahumur rifqa bainahum. Allah itu kalau senang kepada satu keluarga, Allah tidak bangunkan rumah yang mewah ataupun tidak. Tapi kalau Allah itu senang pada satu keluarga, Allah memasukkan kelembutan pada keluarga itu. Tidak ada teriakan, tidak ada celaan, tidak hujatan, tidak saling mengaibkan, yang membuka kekasarahan antara bapak dan seorang ibu di depan anak. Maaf ya Pak, bukan kilat yang menumbuhkan benih, tapi tenangnya hujan yang menumbuhkan benih. Kalau anak kita terlalu berisik dia mendengar di dalam rumah, walaupun bapaknya suka taklim, walaupun ibunya suka taklim, tapi setiap pulang di rumah mereka bertengkar dan mereka tidak pernah memperlihatkan harmonis di dalam pembicaraan, anak akan mencari ketenangan di luar. Anak akan mencari ketenangan itu di tempat-tempat kopi. Anak akan mencari ketenangan itu di warung kopi Pak. Dan dia selalu menutup kupingnya karena terlalu berisik dia mendengar pertengkaran dari bapak dan ibunya. Jadikan Ramadan momentum kita untuk saling ngalah. Jangan berbuka kecuali bareng-bareng. Ngobrol sebentar 5 menit sebelum kita berangkat ke masjid. Jadikan sahur bareng-bareng, jangan sendiri-sendirian. Yang bapaknya di depan, ibunya di belakang, anaknya nonton YouTube. Jangan. Mari kita jadikan Ramadan momentum kita untuk menjadikan kita saling qurrata a'yun. Jangan ada pertengkaran. Saya itu tahu betul, tidaklah seseorang yang bertengkar antara bapak dan ibunya kecuali yang paling terluka itu adalah anak. Saya ambilkan kisah nyata, saya minta waktu 5 menit. Saya punya kisah nyata, ada ibu-ibu datang ke kantor saya, lalu beliau itu sudah tua punya cucu. Lalu saya tanya sama beliau sama suaminya, ada apa Pak? Istri saya Ustaz. Iya, ada apa Bu? Iya Ustaz, saya ini kalau malam cemas, gelisah, berdebar-debar, sepanjang malam nggak bisa tidur. Kadang-kadang saya tuh deg-degannya keras sekali. Saya langsung ngomong, ini panik attack. Ini cirinya orang kena anxiety. Tahu anxiety Pak? Banyak mental illness itu. Saya langsung tanya, sudah berapa lama kejadian ini berlangsung? Sekitar 2 bulan. Sudah datang ke psikolog? Belum. Sudah datang ke psikiater itu? Belum.
Saya nanya, apa yang ibu rasakan dan apa yang sering terlintas di pikiran ibu akhir-akhir ini? Ibu dan bapak tahu jawabannya? Insya Allah nggak tahu jawabannya. Jawabannya mengalir dan sebelum dia menjawab nangis, persis kayak anak kecil yang nangis. Dia nangis, beliau itu nangis. Lalu saya bilang, sabar bu, tahan nafas, pelan, sebut nama Allah pelan-pelan. Setelah agak tenang 15 menitan baru cerita. Ceritanya apa? Saya dulu waktu SD, saya punya orang tua, Ustaz. Orang tua saya itu ramah kalau di luar rumah, tapi sekalinya orang tua saya pulang ke dalam rumah, tidak pernah ngobrol. Bapak saya kamarnya di depan, ibu saya kamarnya di belakang. Maaf ya, dalam sunnah nggak boleh pisah tempat tidur. Kita hanya boleh pisah tempat tidur ketika suami sedang menghukum istri. Wahjuruhunna fil madhab, baru dipisah. Tapi kalau tidak dalam kondisi bertengkar, tidak boleh berpisah di dalam tempat tidur. Makanya kebiasaannya Bunda Aisyah itu apa? Kebiasaannya Bunda Aisyah itu nyari kaki Nabi kalau tidur. Makanya pernah satu malam tidak ketemu kakinya Nabi. Beliau langsung kaget bangun dan ternyata Nabi sedang dibagi. Kenapa? Sunnahnya selalu satu tempat tidur. Lalu beliau cerita kembali, saya kembalikan ke ceritanya. Orang tua saya yang depan di bapak, yang belakang ibu. Bapak dan ibu tidak pernah bicara dari SD, SMP, SMA sampai orang tuanya meninggal dunia. Kalau masuk mobil, karena mereka dari keluarga kaya, kalau masuk mobil, bapaknya di depan, ibu di belakang, tidak pernah ngobrol. Beliau itu nangis setiap hari di hatinya, tapi tidak berani ngomong. Kapan ya bapak ibu itu mesra bercanda kayak orang tuanya teman-teman saya? Disimpan itu dan jadi bom waktu. Setelah 30 tahun barulah bom waktu itu meledak dan akhirnya beliau terkena salah satu penyakit yang namanya anxiety. Pak, pertengkaran kita dengan istri kita mungkin selesai 3 hari, 4 hari, 5 hari, tapi di mata hati anak kita tidak selesai. Saya contohnya, saya alhamdulillah datang dari keluarga yang betul-betul rukun dari bapak sampai mereka meninggal dunia. Tapi bagaimanapun bapak dan ibu pernah mereka bertengkar sekali kepleset di depan saya. Waktu saya kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu saya berarti usia 8 tahun. Kalau sekarang usia saya 45, walaupun kayak kelihatan 44 wajah saya. Berarti 45 dikurangi 8 itu berapa? 37 tahun yang lalu. 37 tahun yang lalu bapak saya itu kepleset. Beliau pulang dari kantornya, ibu lagi nyuci, keluar bertengkar mereka. Lu itu sampai sekarang ingatan saya itu enggak lupa. Ibu saya tangannya masih ada sabunnya. Bapak itu pulang, entah apa yang dibicarakan. Bapak pakai t-shirt warnanya putih. Bapak ada motor Vespa. Lalu akhirnya bapak pergi, ibu lalu marah. Itu sekali-sekalinya teman. Setelah itu tidak pernah bapak ibu saya bertengkar. Setelah itu bapak ibu saya mesra sampai mereka meninggal puluhan tahun setelah itu. Tapi memori saya tentang pertengkaran mereka itu tidak pernah lupa, walaupun cuma sekali. Sudah berlalu 37 tahun. Itu menjadikan kita apa? Saya khawatir. Kadang-kadang kita solih di masjid, tapi ternyata nggak solih untuk istri kita. Kadang-kadang banyak perempuan solih ketika dia ikut halaqah Quran, tilawahnya bagus, tahsinnya bagus, tapi sekalinya pulang ke rumah dia rendahkan itu suaminya yang melihat anaknya. Kalau anak kita tidak melihat bapak dan ibu qurrata a'yun, anak kita tidak akan qurrata a'yun. Kalau anak kita terbiasa melihat bapak melecehkan ibu dan ibu yang sering merendahkan suaminya hanya gara-gara masalah yang remeh, anak kita tidak akan qurrata a'yun. Mari kita jadikan Ramadan ini momentum kita untuk qurrata a'yun. Pastikan setidaknya ketika berbuka ngobrol, ketika sahur ngobrol. Perlihatkan suami istri itu berkomunikasi yang baik supaya anak kita memiliki kemampuan sosial yang baik. Lalu ketika kita tarawih, sesekali ibu keluar rumah tidak apa-apa, temenin suaminya, pegang tangan anak kita tarawih bareng-bareng, supaya anak kita itu melihat role model ketaatan itu ada pada orang tuanya. Kalau anak sudah tenang, ketika melihat orang tua tenang,
maka dia akan diberikan janji oleh Allah di dalam akhir doa yang sering kita baca, waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah berkati. Semoga Allah mudahkan kita memasuki bulan Ramadan dengan apa yang kita dapatkan, dengan apa yang kita kaji dan kita pelajari di dalam kesempatan ini. Memang harusnya tahap Ramadan itu bukan 2 jam, harusnya itu 6 jam. Panitianya kurang ilmu. Semoga diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Abu Basan, Ustaz Umar kita adem ya, seadem suasana kita ya. Masya Allah, ini hujan sudah tidak turun lagi, pertanda doa Ustaz dan doa kita semuanya dikabulkan. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat untuk kami. Bapak Ibu sekalian, bukan sepertinya Ustaz Umar Mita punya perhatian yang lebih ya untuk Qurrata A'yun, untuk rumah tangga ya.